Halo sahabat-sahabat di mana saja sahabat-sahabat berada. Halo guys, bersuara dejo ambo balik saman sandu. Nah, kini ko guys, buat tagak-tagak astik ya guys ya. Semenjak minyak naik ko kita mendapatkan kendala sedikit ya guys. Yaitunya kendala ya agak susah sekarang ini ya guys ya. Segala susah. Jadi sekarang ini ya guys ya, sebelum kita bercerita melanjutkan perjuangan kita ya guys, kita harus terlebih dulu, jangan lupa dulu ya guys, mohon sekali share, like, subscribe YouTube saya ya guys. Semoga YouTube ini berkembang ya guys. Nah, sekarang ini YouTube saya mengalami penurunan sedikit ya guys ya. Nah, dan sebab itu saya mohon kepada sahabat-sahabat di mana saja berada ya, untuk men-share, like, subscribe YouTube saya ini ya. Semoga YouTube saya ini menambah inspirasi bagi sahabat-sahabat saya untuk menjalankan usaha kecil-kecilan ya. Nah, karena pengalaman saya cuma segini ya, cuma pedagang sendok ya, pedagang sandu ya. Nah, cuma menurut pikiran saya sendiri sahabat-sahabat, untuk meneruskan pembangunan rumah sandu ini ya sahabat-sahabat, saya terus bekerja ya. Siang saya kerja ya, kalau sudah banyak saya pergi jualan ya ke ya Patang Wak, pergi ke kumpulan. Ya, kumpulan itu Pasaman Barat ya guys ya. Pasaman Barat kumpulan di sana mah. Dari ke Patang, alhamdulillah di sana. Hari lelo, hari balai le rami ke Patang. Alhamdulillah, cuma saya seketik kurang kilo bocor. Ya dari gaduh nak lebih cawak. Balik kurang bocor-bocor tak buang ini banyak sahabat sana. Kalau di Sumani aki wak ni dia ambil orang. Hilang aki hampir balik ampere. Lalu gila 775,000. Kalau di kumpulan tak orang bocor. Digoreng-goreng kacau ondawa. Itulah perasaannya guys ya. Di mana-mana sekarang banyak orang bocor. Kenapa ya? Karena sekarang ini Pitisari ya, ya Maliang di mana banyak kini sana. Ya kita harus berhati-hati ya. Ya kejahatan di mana-mana sekarang ini cukup rawan ya sahabat-sahabat. Nah, namun walaupun seperti itu kondisi sekarang ini, kita harus semangat berusaha ya, menjalankan aktivitas kita ya sahabat-sahabat di mana saja berada. Ya, kenapa lambat ya guys? Karena kita ya, kalau perekonomian kita susah-susah ini ya, karena yang saya kumpul ke uang cuma 2.000, 5.000 ya. Nah, begitulah perjuangan saya ya guys ya, agar rumah sandu saya ini siap ya guys. Nah, kalau harapan saya ya, kalau siap rumah sandu ini ya, baru saya akan membuka usaha ya. Walaupun sendok batok kelapa ini juga yang saya teruskan ya, tapi nanti kalau sudah besar tempat untuk berusaha, tentu saya akan meningkatkan macam-macam produksi ya, sebetulnya sendok-sendok kayu ya. Kenapa ya saya berinisiatif untuk membuka usaha ini ya guys? Karena usaha ini kalau di kampung saya ini cukup juga lah ya, karena modalnya cuma ya modal ya. Kalau tempurung ini kan modal murah nih ya, bambu tempurung ini kan modalnya murah. Kalau kayu 5 per bot ya, di kayu-kayu sibiran itu kan bisa kita beli itu, nah kan murah. Lalu kita olah ya menjadi sendok-sendok ya, untuk alat-alat masak ya. Kenapa saya membuat sendok-sendok ini? Karena sendok-sendok inilah sekarang ini yang bisa kita bertahan dalam berusaha ya sahabat-sahabat ya guys ya. Nah, oleh sebab itu dalam perjuangan kehidupan ini saya bertekad ya guys ya, bagaimana saya bisa menciptakan sesuatu ya yang di luar nalar kemungkinan manusia lah ya. Kenapa ya? Karena rumah sandu ini, karena rumah pembangunan sandu ini dengan murni dari uang 2.000 yang saya kumpulkan, 5.000 ya, dan uang sebanyak 2.500 ya, 25.000 sendok batok kelapa ini saya jual ya. Semenjak dahulu sampai sekarang harganya tetap ya 25.000 rupiah. Tidak bisa dinaikkan ya.
karena susah ya kalau kita menaikkan harganya ya guys. Nah, yang pertama daya beli masyarakat semakin hari semakin lemah ya. Lebih-lebih dampak dari minyak BBM ini ya. Minyak BBM ini ya cukup membunuhlah usaha-usaha. Kalau menurut saya ya cukup membunuh usaha saya ya. Kenapa? Semenjak minyak naik ini masyarakat mengeluh ya, daya beli masyarakat lemah, pasar-pasar di mana-mana sepi ya. Operasional saya meningkat drastis ya. Dari misalnya kalau saya pergi ke kumpulan itu yang biasa saya beli minyak 30.000, nah sekarang 50.000. Yang biasa saya ke Payakumbuh 20.000, sekarang 30.000. Nah, yang biasa saya ke Lubuk Sekaping 50.000, itu 80 kilo lebih yang saya tempuh ya pulang pergi itu selama 4 jam. Tak salah Bukit Tinggi Lubuk Sekaping itu 85 kilo lebih kurang ya, hampir 100 kilo itu saya tempuh itu pulang pergi itu ya guys ya. Saya berangkat jam 2 malam ya, jam 2 malam tiba di Lubuk Sekaping jam 6. Nah, kalau saya berangkat jam 3 tibanya jam 8 ya, karena ya kadang jam 7 ya, kadang jam 7 lewat ya, paling lambat setengah 8 ya kalau macet ya. Kadang-kadang ada macet ya, kadang-kadang macet di jalan. Nah, resiko kita dalam berkendara itu luar biasa ya guys. Nah, jalan ke daerah-daerah yang saya tempuh ini cukup berbahaya ya, seperti Pasaman Timur ya, Solo, daerah-daerah tanah datar ya. Ini jalannya cukup berbahaya. Kenapa? Saya melalui jalan yaitunya di lereng-lereng perbukitan ya. Jalannya cukup berbahaya ya guys. Medan jalan itu berbahaya ya, mendaki tikungan tajam ya, bengkolan. Jalannya banyak yang berlubang ya guys, berjamak berlubang, bergelombang-gelombang. Nah, mobil cukup banyak, sepeda motor banyak. Nah, banyak semuanya guys. Puso hilir mudik ya. Nah, begitu susahnya saya berjuang ya guys. Bahkan dalam arti saya berusaha ini menyambung nyawa ya guys. Kenapa? Ya, menempuh jalan begitu puluhan kilo setiap harinya ya guys ya. Kalau saya sudah pergi jualan tuh, kalau Payakumbuh lebih kurang itu, Payakumbuh Bukit Tinggi lebih kurang 30 kilo ya, lebih ya 35 kilo lah. Lubuk Sekaping ya 85 kiloan, kumpulan 40 kiloan, Batu Sangkar kira-kira 35 kiloan. Ya, Padang Panjang saya juga jarang ke sana. Solo itu jauh juga ya guys. Nah, Moropaneh ya. Kalau dulu saya masuk daerah Solo ya, Moropaneh ya. Semenjak corona ini saya nggak ada masuk ya. Rencana saya akan masuk lagi ya, karena corona sudah berpergian ya. Sekarang kita sudah normal ya guys. Nah, sebab itu ya guys. Begitulah perjuangan saya ya guys, perjuangan untuk mendirikan usaha rumah kerajinan sandua. Kenapa rumah kerajinan sandua? Karena di tempat itulah saya akan mencoba untuk mengembangkan usaha saya ini ya guys. Nah, karena usaha sanduk ini pertama kali di negara Lasi ya guys ya. Usaha sanduk saya ini ya pertama kali di negara Lasi ya. Nah, usaha yang paling bertahan juga ya. Kenapa ya guys? Saya membuat sendok batok kelapa ini ya semenjak tahun saya tekuni semenjak tahun 2012, tapi saya sudah memulainya berusaha semenjak tahun 2005 ya guys. Nah, sudah 15 tahun lamanya saya berjuang dan berusaha ya guys. Nah, dalam 15 tahun itu ya guys,